Pemerintahan Joko Widodo sepanjang tahun 2015 berjibaku melawan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 2 Januari 2015, 1 dolar Amerika Serikat sudah senilai dengan Rp12.474. Kurs segitu lebih rendah dari asumsi makro yang sempat dipatok Rp11.900 per dolar Amerika. Akhir Februari 2015, rupiah sudah 12.800-an per dolar Amerika. Menurut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, pada 9 Maret 2015, rupiah jatuh hingga melewati batas psikologis, yaitu Rp13.000 per dolar Amerika. Puncaknya pada 25 Agustus, rupiah lagi-lagi melewati batas psikologis kedua, yaitu 14.000. Di akhir September, mata uang Garuda terperosok hingga Rp4.728 per dolar Amerika. Ini paling buruk sejak tahun 1998. 2 pekan sebelum tutup tahun, lagi-lagi mata uang Garuda menyentuh 14 ribuan per dolar Amerika. Terpuruknya rupiah linier dengan kinerja ekonomi nasional. Pada kuartal kedua tahun 2015, ekonomi kita melambat hingga tinggal 4,67%. Sejak September lalu, pemerintah meresponnya dengan menerbitkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. Hasilnya sedikit terasa di kuartal ketiga. Ekonomi nasional tumbuh menjadi 4,73%. Namun, kinerja ekonomi kita tetap di bawah target yang dipancangkan pemerintah. Bahkan paling rendah dibandingkan kinerja ekonomi sepanjang 5 tahun terakhir. Di tahun 2016, banyak pihak berharap 8 paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan berbuah manis. Namun pemerintah tetap diminta waspada karena faktor global seringkali tidak bisa ditebak. Ya, apa kabar pemirsa? Selamat berjumpa kembali dalam program The Headlines di tahun baru tahun 2016. Pada tahun 2015 adalah tahun perjuangan ketika pertumbuhan ekonomi kita boleh dikatakan melambat. Dengan modal perlambatan pada tahun lalu, bagaimana kemudian kita memperbaiki kinerja perekonomian pada tahun ini? Dan untuk membahasnya kami telah mengundang dua Darmawan, Pak Thomas Darmawan dan Pak Joni Darmawan, dua-duanya dari sisi pengusaha. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Wijayanto Samirin dan Mas Bambang Harimurti. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines di tahun yang baru. Selamat tahun baru ya Pak ya? Selamat tahun baru. Iya, tahun lalu kita bilang ekonomi melambat. Kalau kita bilang seberapa buruk sih tahun yang lalu ini? Mas BHM mungkin bisa ini dulu dari sisi media. Ya, memang secara umum melambat, walaupun tentu dalam ekonomi selalu ada yang diuntungkan, ya misalnya JNE gitu, sama itu malah bagus saja tahunnya karena, tapi ada yang secara umum memang melambat karena orang menahan uangnya. Properti terasa sekali pasti, otomotif juga Pak saya kira Joni juga merasakan juga, ya. Dan yang paling terasa mungkin properti yang mewah, ya. Bahkan makanan pun yang biasanya kebal terhadap masalah ekonomi mengalami juga problem pelambatan itu. Dan tentu yang paling gawat adalah yang komoditi, karena yang batu bara saya kira udah lebih dari separuh yang rugi ya. Dan saya kira juga mereka yang punya kebun tapi tidak punya pabrik kelapa sawit juga sempat menderita walaupun di ujung akhir tahun agak membaik. Karet juga harganya juga komoditas turun jelek semua. Ya, jadi komoditas gawat lah. Bahkan di restoran pun sebagian restoran mengeluh karena sejak Agustus tahun lalu itu mereka mulai melemah. Ya. Jadi suram begitu, Mas Bija? Jadi begini, kalau kita lihat angka tahunan, kita kira kan tahun ini, tahun lalu 2015 tumbuh 4,7% ya. Jadi ada continuity dari penurunan dari tahun 2011. Ini kalau kita lihat angka tahunan. Tapi coba kita lihat angka kuartalan, quarterly, maka kita akan mengamati sesuatu yang lain. Di mana di tahun 2015 sebenarnya ada turn around. Di mana titik terendah, titik nadir itu kuartal kedua. Kuartal kedua. Jadi mulai meningkat, sebenarnya kuartal keempat itu bisa tumbuh lebih cepat. Karena government spending. Government spending. Kalau tidak ada kebakaran hutan.
Karena kebakaran hutan selama 5 bulan kemarin itu dampak bagi ekonomi di Kalimantan dan Sumatera, terutama itu luar biasa, terutama untuk perkebunan dan lain sebagainya. Nah, turnaround terjadi dan kita sangat optimis ini akan berlanjut di tahun 2016. Apalagi di tahun 2015 kita banyak melakukan heavy lifting. Hal-hal yang sulit, policy reform yang nggak populer kita lakukan. Struktur APBN kita perbaiki. Sehingga diharapkan 2016 akan lebih bagus. Ada turnaround memang di tahun 2015, Pak? Gini, tadi kan dari dua gambaran memang pada waktu dari 2014 kan drop ke 2015. Lalu tadi Pak Wijayanto katakan kan dari 2011 sudah tren turun. Dan saya emang sih percaya sih ke tahun depan. Karena kan coba kita lihat bahwa yang first quarter, second quarter kan drop itu karena ada banyak faktor. Dia punya APBN yang belum bisa disburse segala macam. Di third quarter kan dengan dipaksakan. Dan keempat udah sebenarnya harapan saya harusnya 4,9 atau 5. Tapi juga kayaknya kan akan jatuh kira-kira 4,8 segala macam. Jadi maka itu year on year-nya itu 4,7. Itu kan sebenarnya jauh dibandingkan dengan tahun 2014. Nah kalau ngeliat ke depannya, mestinya saya ngeliat gini. Karena semua yang dicanangkan ke depan artinya tahun 2016 ya, tahun 2016 ini gitu ya? yang kita canangkan infrastruktur itu kan sebenarnya fundamental yang dari dulu itu jadi bottleneck. Sekarang ini kan sudah mulai berjalan ya. Kedua, deregulasi itu kan banyak sekali ya. Walaupun ada beberapa yang kebablasan, tapi menurut saya itu bagus. Itu yang membuat ini bergairah. Jadi saya kalau ngeliat ke 2016 dengan asumsi bahwa infrastruktur akan jalan baik, ya kan. Kedua, dengan adanya yang tadi deregulasi itu akan berkelanjutan dan bisa berjalan. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya gini, kalau dua asumsi itu berjalan, karena kan kita juga harus mikirin kita punya exchange rate itu kan problem dari dulu. Itu turun-turun kan sekarang membaik nih. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Kelihatannya kan ada dualisme nih. Ada yang menyatakan interest rate diturunkan lebih baik. Ya kan memang benar itu buat memboost masalah mengenai kita punya transaksi-transaksi sehingga ekonomi bisa meningkat. Tapi di lain pihak saya tahu BI kenapa menahan. Karena biasanya gini, kontraksinya kenapa? Kalau US dollar menaikkan, Federal Reserve naikkan, itu pasti larinya kan orang lari ke sana. Kalau di sini turun, di sana dinaikin, itu 0,75. Saya yakin lari, maka itu ditahan. Tapi nggak akan bisa ini BI rate nggak bakal bertahan di 7,5. Kalau nggak. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita overall bisa mengatakan 2016 ini akan lebih baik. Begitu Pak Thomas? Iya betul. Konsumsi juga meningkat karena memang tahun 2014 turun ke 2015 karena pertama pemilu kan 2014 spendingnya juga untuk makan, untuk kampanye. Tapi setelah itu turun. Tapi sekarang ke semester kedua dan betul semester triwulan ketiga ini mulai baik. Ya, pertumbuhannya lumayan. Industri makanan malah tumbuh tadi kita baru rapat 8,6% di kuartal lebih di atas rata-rata pertumbuhan nasional tadi. Nah ini akan berlanjut ke 2016 karena apa? Karena di situ mulai tadi spending dari pemerintah orang tetap butuh makan. Jadi akan lebih baik Pak. Saya yakin konsumsi akan meningkat, ya retail ada dan industri siap. Industri sudah siap semua. Sebenarnya tinggal genjot aja gitu ya. Saya yakin sekali bahwa industri makanan 2016 ini akan baik sekali karena kan dolar menguat terus sehingga competitiveness dari ekspor industri makanan akan membaik karena jangan lupa loh kita tuh harga beras kita lokal tuh lebih tinggi ketimbang harga internasional, harga gula apalagi dan sebagainya. Tapi dengan dolar menguat kita mulai lebih kompetitif. Ya, betul. Dan kemarin kan ekspornya 5 miliar dolar Pak ya. Saya kira akan meningkat. Dengan dolar menguat berarti permintaan kemungkinan juga meningkat di internasional gitu dan jadi kita bisa mengekspor lebih baik. Perikanan juga yang ekspor ke Amerika kemarin ternyata meningkat kok. Jadi bagus dan ini moga-moga ini terus ya. Cuman harapannya kalau dolar terlalu tinggi yang menjadi masalah adalah bahan baku. Dengan kurs berapa Joni? Bingung kan prediksi banyak. Kalau kita lihat penganalisa asing segala macam kan prediksinya ada yang mesti mengatakan ke 15.000 gitu kan. Nah tergantung yang tadi saya katakan. Itu kan sebenarnya gini. Ini dolar ini kalau kita membahas fairnya equilibrium itu kan sebenarnya 13.000 atau 13.500 harusnya gitu. Tapi kan banyak sekali. Itu kan ada APBN 2016 itu 13.900. Iya. Kenapa? Karena ini demand dan supply. Kalau dolar masuk kemari banyak, at the end itu akan menguatkan rupiah, melemahkan yang namanya dolar gitu kan. Jadi kalau ditanya ya ke depan, menurut saya sih harapan saya memang kembali ke 13.500 gitu. Nah tapi ini dengan kalau diturunin interest rate, saya takut ya terbang ke sana. Tapi dengan ada FDI masuk kemari mungkin bisa berimbang. Kita akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, dunia otomotif terbilang mendapatkan pukulan karena ekonomi yang melambat. Sebaliknya, subsektor perikanan tumbuh baik. Bahkan tumbuh hampir 2 kali pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita simak data berikut ini. Produk domestik bruto subsektor perikanan pada kuartal kedua sebesar 7,17%, kemudian kuartal ketiga naik menjadi 8,37%, dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga ini sebagai perbandingannya begitu ya Mas Wija, 4,73%. Betul Pak Thomas begitu ya? Ya. Jadi angkanya memang ya. Oke. Mengapa perikanan tumbuh bagus? Yang pertama, produksi rumput laut yang berlimpah akibat pengaruh positif pada musim kemarau, kemudian adanya diversifikasi komoditas seperti udang yang dibudidayakan di keramba, di jaring apung di laut. Perluasan demonstration farming ke komoditas kerang dan sejenisnya. Lalu bagaimana dengan penjualan otomotif di tempatnya Pak Joni? Pada Januari sampai November mungkin bisa dicek ya Pak Joni ya. 2014 itu 1.129.217. Pada 2015 ini data hingga November. Benar, 18% turun. 940.616. Dengan 1 juta lah kira-kira sampai November ya. 1.020.000 udah dipredik sama saya. Oke. Penjualan motor pada 2015 Oktober 626.000 sekian unit, kemudian November turun ya Pak Joni 565.000. Ini 3 tahun berturut-turut. Desember diprediksi sekitar 300. Dari 8,4 turun ke 7, berapa sekarang? 6 jutaan turun pada Januari. 6,4. Penetration udah jenuh lah. Ya, mungkin itu karena udah punya motor. Jadi tidak cuma karena kondisi ekonomi kita, tetapi memang juga kalau yang motor kan udah lama kita menyetujui, selalu saya kadang-kadang kalau orang yang jualan kan ngomong enak, tapi harus dilihatin masalah kejenuhan itu yang tadi katakan. Apakah jenuhnya itu di kapan itu? Apakah akan growing terus? Menurut saya kalau sudah berapa motorisasinya, udah berapa satu orang punya 4 motor atau satu orang, itu kayaknya sih udah harus dipikirkan ya, itu kapasitas yang harus. Bagaimana dengan mobil? Kalau mobil sih belum, masih jauh. Masih jauh. Sebagai bandingannya dengan Thailand. Thailand itu satu mobil itu untuk 50 orang, 56. Di Indonesia satu mobil untuk 150-an. Jadi mesti 1,3. Kalau Thailand pernah 1,3, mestinya very simple, kita 3,9. Tapi saya nggak terlalu, ya 2 juta ya. Enggak, tapi sebelum kita lanjutin tadi, saya menyisakan Pak Joni soal persiapan ke pasar bebas ya. Adalah kita harus bersiap, tapi itu tidak terelakkan pasar bebas, bukan begitu Pak Joni? Pasti. Mas Wija? Ini tidak terelakkan dan memang kita harus bersiap untuk bergabung, tetapi dengan persiapan yang cukup matang gitu ya. Tapi kita lihat kalau kita bedah TPP sendiri sebenarnya di situ memungkinkan kita memberikan fleksibilitas bagi kita untuk menyiapkan schedule di mana kita siap. Bahkan memberikan ruang bagi kita untuk tetap menutup area-area tertentu. Kita belajar dari Jepang misalnya. Mereka takut industri agriculture-nya terbuka. Makanya mereka menurunkan kita belum resmi bergabung juga kan itu kan? Tetapi kesepakatannya adalah dalam time frame 16 tahun. Untuk beras dan gandum mereka tetap tutup, mereka pakai sistem kuota. Amerika di lain pihak, mereka khawatir industri otomotifnya diserang, maka memberikan time frame 25 tahun. Jadi TPP ataukah EUCPA ataukah RCEP itu sebenarnya masih ada ruang bagi kita untuk bermain terkait dengan schedule, juga untuk mempersiapkan lebih matang. Jadi yang penting menurut saya kita tidak perlu takut, tetapi fokus melihat apa kekuatan kita dan persiapan kita untuk siap. Karena sebenarnya pasar bebas kan kita udah bicara sejak kapan begitu ya, tetapi apakah persiapannya kelihatan begitu? Pak Joni? Tadi udah diceritain Pak Wijayanto.
Jadi emang benar, kita nggak akan terelakkan. Tapi kan masalahnya persiapan ini harus benar-benar serius. Gitu. Iya. Kapan? Kelihatan tidak gitu. Kan semana ini kan kayaknya kita dimanjakan. Jadi mesti 5 tahun lagi, mesti 5 tahun. Toto at the end kayak Mea ini kan. Kalau ditanya jujur, orang bilang pada nggak siap. Tapi 80% kita udah terbuka kok tarifnya semuanya. Jadi nggak ada bisa mundur dan Januari. Kalau ditanya siap, saya jawabannya sebenarnya kita not ready yet gitu untuk bersaing. Bukannya not ready yet. Oke, ya. Kalau saya lihat tuh sektoral ya dan tergantung daerah. Saya kasih contoh begini. Teman saya nih Pak Hari dari Sukarbumi cerita, dia bawa kontainer dari Maluku ke Surabaya. Itu ongkosnya kira-kira 150 juta. Sementara dia dari Surabaya ke Los Angeles cuma $2.300. Ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya Filipina punya produk, dia bisa langsung masuk ke Maluku, itu Jakarta pasti kalah atau Surabaya. Ya kan? Nah, begitu kita terbuka di ferry-ferry kita itu kita nggak kompetitif bahkan di dalam negeri. Nah, tapi mudah-mudahan dengan tol laut ini kalau jalan, maka kalau ongkos dari Surabaya ke California $2.300, mestinya dari situ ke Maluku bisa jauh lebih murah dong dari 2.300. Kalau itu jalan, maka bisa terbalik. Bahkan kita dari Maluku bisa bersaing dengan produk lokal Filipina di Filipina. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Mungkin itulah memang yang jadi problem dari persiapan MEA ataupun PPP adalah persiapan dari MEA yang sudah jelas-jelas di depan mata kita. Masalah distribusi, masalah transportasi, masalah suku bunga. Sekarang masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara. Nah, kalau kerja rumahnya lebih banyak. Kalau sekarang kita belum siap gitu, bagaimana kemudian mau tidak mau karena sudah ada, kita harus melangkah, wajib persiapkan. Bagaimana kemudian cara mempersiapkannya, kita kembali saat lagi. Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Bapak, tadi kita bicara sedikit soal pasar bebas dan bagaimana ini kita sudah masuk dan bagaimana supaya kita tidak cuma jadi pasar begitu ya, tempat orang jualan dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, Mas. Kalau saya sih belajar dari Amerika, belajar dari Cina, belajar dari Jepang. Kalau kita mau bersaing, mata uang kita harus lemah. Ya, kita lihat Amerika tahun 2008 hancur. Dia lemahkan mata uangnya selama 7 tahun. Sekarang ekonominya bagus. Enggak, itu yang paling basic. Dan kedua kita lihat Jepang juga di zaman Abe ini, karena sebelumnya yen daka menyebabkan Jepang pertumbuhannya berhenti. Abenomic, salah satu senjatanya adalah yen harus dilemahkan. Ya. Nah, di Indonesia tuh aneh, kebanyakan orang bilang rupiah harus dikuatkan. Padahal kita menghadapi MEA. Ini terbalik logikanya. Bukan menghadapi lagi, sudah. Iya, MEA ini justru harus rupiah kita dibuat kompetitif. Iya. Bagaimana kemudian dengan pengusaha? Bagaimana mempersiapkan pengusaha untuk lebih punya daya saing, Pak? Yang pertama gini, tadi emang betul kalau kita punya keunggulan kompetitif, umpamanya contoh di sektor pertanian, sektor perikanan, karena kita kalau lihat neracanya kan positif lebih banyak termasuk ekspor untuk konsumsi dalam negeri kan tinggi. Nah, itu bisa dipakai dengan pelemahan rupiah, kita most welcome, itu nggak ada masalah. Ya, tetapi mungkin kalau barang-barang komponen importnya tinggi, memang ada masalah, Pak. Tapi itu kan bisa di offset dengan pembangunan industri dalam negeri. Justru kalau menurut saya, kalau rupiah kita lemah, barang impor itu jadi mahal, maka teman-temannya Pak John di luar negeri, wah gua produksi di Indonesia aja, invest gitu. Saya melihatnya begini, seperti yang disampaikan Pak Joni, ekspor kita kebanyakan komoditi. Jadi walaupun rupiah melemah, tapi karena global demand-nya sedang rendah, jadi ekspornya juga tidak terdongkrak naik. Tapi dalam rupiah jadi membaik. Betul. Nah, tetapi begini, kalau kita berbicara kurs sebenarnya bagi pengusaha, saya yakin pemerintah sendiri juga melihat yang paling penting adalah stabil dan predictable, sehingga bisa membuat rencana. Nah, kita juga harus lihat ya penyebab rupiah kita itu cenderung melemah. Ini bukan karena faktor moneter, tapi karena faktor supply.
harga barang naik karena supply-nya tidak berjalan dengan baik, pemerintah menaikkan BBM dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dikontrol. Selama itu bisa dikontrol, maka rupiah akan menguat, bukan karena faktor moneter. Selain kurs, Tapi apa Anda mau rupiah menguat? Itu yang buat saya problem. Bayangin nih kalau rupiah nih sekarang 8.000. Waduh, jebol ekonomi kita. Langsung jebol, banjirin oleh produk impor, produk lokal nggak bisa bersaing, mati kita. Buat Pak Joni tadi 13.500-an sekitar itu ya? Enggak, saya tadi katakan kalau kan itu pengamat-pengamat semua yang menghitung titik equilibrium barunya daripada rupiah dolar itu harusnya di 13.000, 13.500. Bukan Pak Joni yang bikin. Nah, saya sih tadi udah bicara semuanya karena kita harus melihat juga posisi kita di mana. Yang tadi Mas Bambang cerita itu di Jepang. Karena Jepang tuh ready, dia tuh memang bener-bener produknya very kompetitif. Dan dia punya strategi kenapa dia lemahkan, karena dia mau attack yang namanya American market sama yang lain. Jadi Korea. Itu ada ceritanya gitu. Jadi itu strategi, bagian dari strategi. Kalau menurut saya gini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana satu kata kunci. Bagaimana kita bisa the best kompetitif atau kita the best price atau competitiveness kita sudah bagus. Baik di otomotif, nah salah satunya tadi Mas Bambang katakan. Bukannya karena dia terpaksa maka dia masuk, kagak, pemerintah yang mengayomi dia bikin di Indonesia sebagai production base. Dan itu belum ada di kita sudah. Nah tapi... sebenarnya gini, ini kan ada yang kadang-kadang kalau saya diskusi ada orang keiri-irian yang dia bilang kenapa kita kalah sama Thailand, kenapa Thailand kapasitasnya gede, karena dulu putusan di atas itu kalau dulu Indonesia ngambil mobil nasional, Thailand production base, Meksiko komponen base, ini dua jadi dari komponen jadi manufacturing. Kalau kita dari mobil nasional, ini kembali lagi back to basic lagi jadi production base. Jadi ketinggalannya itu. Jadi tapi apakah sekarang sudah mulai dengan ini? Sudah. Jadi ya saya bilang syukurlah Mas Bambang bantu kita di dalam newsnya sehingga ini asing tuh percaya, prinsipal percaya. Indonesia is the best potential. Sampai 5 tahun belakangan dia bilang akan lebih baik dari Thailand. Sekarang kan kenyataan Indonesia sekarang udah preferable compare with Thailand. Ya itu otomotif. Kalau kemudian di industri makanan, di industri pertanian, industri perikanan, so far happy ya. Ini memang bagus. Umpamanya peraturan tahun 2015 kan ada moratorium, ada apa asing yang mencuri di laut, itu bagus juga. Ternyata memang ikannya banyak sekarang. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini bisa disupport karena nggak mungkin ya industri tumbuh kalau perbankan tidak support, logistik tidak support. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah yang kelihatannya oleh Presiden itu sudah dilaksanakan dengan deregulasi 8 paket sampai 9 paket yang keluar. Itu sudah lumayan, cuman nanti implementasi ini kita harap 2016 ini kita dengan 8 paket yang sekarang sudah cukup Pak Thomas? Belum cukup doanya masih karena masih ada menurut Bappenas ada 12.500. Saya saking banyaknya paket saya sudah sampai Pak Joni. Ya jadi kalau menurut saya ini sekarang jalannya bener lah. Semua bottleneck itu dikelarkan. Yang dari dulu sampai sekarang itu kan selalu jadi ribut, macet segala macam. Itu kan sebenarnya itu terasakah? Infrastruktur. Sekarang udah mulai lah. Walaupun kan baru proyeknya sekarang, nggak bisa dinikmati tahun depan. Mungkin tahun depan baru sedikit segala macam. Ya kan banyak hambatan, jalan tol. Kan main gampang aja. Beliau Pak Jokowi bilang harus jalan. Karena kan baru ketahuan, land clearingnya nggak gampang segala macam. Karena peraturan perda itu nggak semudah yang dilakukan itu. Kalau saya juga ini dari kantornya beliau nih. Ada konsistensi dari kebijakan juga penting ya, jangan molak-malik gitu. Saya kasih contoh nih yang di Jawa Barat itu. Beliau ini kantornya udah bikin pabrik di sana, memproduksi 1.000 truk seminggu. Karena menghitungnya dari situ tinggal jalan ke Pelabuhan Cilamaya, mau kemana seluruh dunia. Udah siap mau dibangun, dibatalkan. Lalu orang yang udah invest 90 triliun di kawasan industri itu harus masuk ke Tanjung Priok. Kojok-kojok, bayangin 1.000 truk seminggu masuk ke Jakarta. Gimana itu? Nah itulah, itu kan membuat. Dan kedua, kawasan industri Pulau Gadung, kawasan industri Marunda. Tiba-tiba seenaknya aja direksinya mungkin ngejar tantiem, ngejar setoran, secara kinerja jelek, supaya kelihatan untung, tiba-tiba gua palakin aja orang-orang ini. Tiba-tiba yang tanahnya habis, hak guna dipalak. Kalau kamu mau diperpanjang, bayar saya 80% dari NJOP. Seperti soal beli tanahnya.
Ini kan bingung, orang-orang udah investasi udah 20 tahun, tanahnya udah dijaminkan ke bank. Tahu-tahu loh, ini sewa toh, bukan hak guna bangunan. Nah yang begini-begini itu kalau menurut saya direksinya tuh harusnya dipenjara. Benar-benar merugikan negara. Kalau itu kan, kalau dianggap merugikan negara itu menyebabkan dianggap korupsi. Ini korupsi besar yang begini. Menurut Pak Joni, menurut Pak Thomas, overall sudah on the track gitu ya. Masih akan ada lagi paket berikutnya katanya sampai berapa ratus, Mas? Jadi ada begitu banyak regulasi ya di Indonesia ini. Bahkan kita itu hidup di belantara regulasi dan pemalakan. Yang dulu regulasi itu dibuat untuk mempermudah suatu proses, akhirnya trennya regulasi itu dibuat untuk protection. Jadi ada begitu banyak regulasi yang dibuat untuk protection supaya birokrasi tidak dalam posisi tidak aman di masa mendatang. Nah ini yang harus dirubah, harus disesuaikan, harus diregulasi. Makanya tadi kalau Pak Joni mengatakan ada, Pak Thomas mengatakan ada ribuan, ya memang itu betul. Dan Pak Jokowi sendiri mengatakan kalau perlu 200 paket ya akan kita jalani. Tapi kita harus ingat, selain... Jadi gini Mas Wijaya, kalau ini sudah 8 paket begitu ya di tahun 2015, jalannya sudah sampai mana untuk kemudian membuat yang simpang siur ini bisa teratur? Ya, jadi kalau kita lihat dari 8 paket yang sudah dikeluarkan ya, beberapa berdampak seketika. Misalnya tentang upah buruh minimal, tentang perizinan, itu langsung seketika ada dampak. Tapi ada beberapa yang memang perlu mendesain PP dan lain sebagainya yang butuh waktu lama. Yang paket ke-8 ini misalnya, kilaminya, kemudian one map policy, ini nggak cepat, ini butuh waktu cukup lama. Paling tidak sudah dimulai. Nah, yang kita tidak boleh lupa, di luar 8 paket itu, kalau kita cermati di masing-masing kementerian, sebenarnya banyak sekali reformasi yang dilakukan, perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan. Tapi di luar paket itu, kita lihat misalnya di ESDM, ada begitu banyak reformasi regulasi. Nah, memang kita tidak merasakan seketika hasilnya, tetapi kan ini akan mencapai tipping point tertentu di mana kita akan melihat Indonesia yang lebih efisien begitu suatu saat. Begitu Pak Thomas? Memang paketnya ini khusus kan sebenarnya yang punya dampak ekonomi langsung. Tapi paket yang tidak dampak kan ada juga yang dilakukan oleh kementerian ini. Saya pikir yang kemarin saya dengar bukan hanya ada 42.000 peraturan yang membelenggu ya. Nah ini yang mesti diudari kalau bisa tahun 2016 ini bisa dikurangi separuh menjadi kira-kira 21 ribuan. Kalau dulu kita euforia desentralisasi, sesuatu yang sudah diberikan ke daerah itu nggak mungkin ditarik ke pusat. Sekarang mungkin sekali. Kalau kita lihat beberapa paket deregulasi ini kan ada yang beberapa sebenarnya resentralisasi. Ya. Kita boleh jeda sebentar, kita akan kembali untuk Anda saat. Ya, dan untuk menyegarkan ingatan ada baiknya kita mencermati lagi asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2016. Disinilah sebetulnya tujuan pemerintah diletakkan. Dan agar tidak kehilangan harapan, cermati pula prediksi dari Credit Suisse berikut ini. Ini adalah asumsi makro pada APBN 2016. Produk domestik bruto kita sekitar 12.000 sekian triliun. Pertumbuhan ekonominya 5,3%, inflasinya 4,7%, harga minyak Indonesia prediksinya $50 Amerika per barel, sekarang sudah di bawah 40 ya. 30. Kemudian lifting minyaknya 830.000 barel per hari, nilai tukar rupiah, ya, asumsinya adalah 13.900. Pendapatan negara 1.822,5 triliun, belanja negara 2.095,72 triliun. 5,2% adalah pertumbuhan prediksi dari dasarnya adalah melihat adanya beberapa tanda awal perbaikan konsumsi dan belanja modal setelah pemerintah meluncurkan 8 paket ekonomi. Cukup bagus, tapi saya yakin pasti akan ada APBN perubahan lagi ya, mengingat apa yang terjadi sekarang ini ya. Satu hal kemudian yang saya pikir ketika 2015 adalah belanja negara yang terlambat, begitu kan?
penyerapan anggaran yang terlambat yang kemudian menjadikan kita agak lambat juga untuk bertumbuh. Tahun ini diharapkan Januari sudah jalan. Apakah betul, sudah bisa? Betul, bisa. Sudah bisa jalan betul. Misalnya PU ya, dia sudah mulai tender PU nih untuk bulan ini. Dengan uang yang memang ada gitu ya. Dengan apa? Di Januari anggaran 2016 ini. Ya, tapi proses tender persiapannya sudah mulai sekarang. Sudah mulai dilakukan akhir 2015 ya. PU yakin hari itu barangkali dana yang ditransfer ke pelaku usaha sudah 6 triliun. Artinya kita berharap infrastruktur akan tumbuh lebih akan dan saya harus akui bahwa Menteri PU yang sekarang ini dia memang sangat fokus pada penyerapan anggarannya, menjalankannya, sehingga bahkan mungkin anggarannya bisa sesuai dengan targetnya ya, sehingga malah mungkin agak terhambat harus memakai anggaran yang sebelumnya. Dan saya kira itu bagus, terutama karena bangunan-bangunan yang bersifat sipil seperti irigasi dan sebagainya itu kan materinya umumnya materi lokal, ya, jadi tidak menambah masalah. Sementara dia membuat efisiensi lebih baik. Jadi menurut saya dalam hal ini Menteri Basuki boleh kita angkat jempol lah gitu ya. Tapi yang saya kembali tadi ke yang saya lihat seperti keluhan tentang buruh mahal dan sebagainya. Sebetulnya kalau rupiah lemah, buruh kita jadi kompetitif lagi. Ya, jadi balik lagi loh Pak Joni. Dan juga begitu. Gini, masalahnya gini. Tahun 2014 tuh kita tuh tekor mungkin 27-29 miliar dolar. Ya, artinya apa? Kita tuh hanya 2 pilihan, bukan 3 pilihan, hanya 2 pilihan. Atau pelemahan rupiah itu toh terjadi juga karena kita defisit, atau mendingan kita antisipasi aja, kita kayak Amerika, kayak Jepang, kayak Cina, rupiahnya sengaja kita lemahkan supaya kita nggak defisit, sekaligus membuat orang-orang datang untuk investasi sehingga kita siap untuk bertarung secara lokal. Jadi ibaratnya tuh kalau dalam bertinju tadinya dibuka, kita tuh belum siap untuk kelas berat, ya kita turunin berat badan aja supaya kita bertempurnya di kelas ringan, karena di situ kita bisa bersaing. Bertempur di kelas yang lebih bawah lagi, Mas. Ya, artinya yang lebih kita bisa menang gitu. Jangan bertempur di tempat yang kita nggak mungkin menang. Menjalankan ekonomi tidak semudah kita membalikkan tangan, karena ada faktor-faktor lain banyak. Itu sih enak kalau asumsinya begitu gini kan, tapi kan tadi utang piutang segala macam dan banyak sekali. Dan kalau Astra di hedge loh utangnya, ya aman. Karena dia pengusaha yang benar. Itu baru di tempat Pak Joni. Itu pengusaha yang seperti itu yang kita perlu di Indonesia. Lain belum tentu soalnya ya Pak Joni. Jadi kalau saya sih menurut saya ya tadi asumsi-asumsi ada banyak yang saya merasa bahwa era PBN ini kan masih kayaknya akan ada perubahan lah. Pasti banyak sekali karena perubahan. asumsi-asumsinya. Dan kedua, saya ngelihat emang benar tadi katakan Pak Wijayanto itu udah kayaknya infrastruktur tuh jalan ke depan, kan? Kita tinggal lihat kelarnya endingnya pas nggak atau enggaknya itu aja. Terus juga kelihatannya, ya kan karena segala sesuatunya kan setelah kelar baru gitu kan. Kalau belanja sudah dilakukan, infrastruktur sudah dibangun, itu akan. Dan yang kedua dengan konsepnya bahwa kalau bisa semua membeli barang-barang lokal. Jadi misalnya kayak pembangunan itu kan kalau bisa mempergunakanlah bahan-bahan dalam itu kan sudah ada mandat ke arah sana. Dan yang ketiga yang tadi yang dikatakan bahwa sebenarnya kan era PBN kita untungnya nih, sebenarnya kan kita shorted di 2016. Tapi kita bisa berjalan karena sisa anggaran 2015 belum habis. Nah itu yang akan dipakai. Karena penyerapannya yang kemarin yang memang belum tapi harus dipikirkan juga yang harus diperhatikan. Kalau kita pakai dana RAPBN kita ini nggak akan cukup untuk investasi. Nah itu bagaimana menarik FDI. FDI atau dana-dana dari luar yang bagaimana supaya kita bisa meleverage gitu. Dengan asumsi jangan ada yang bocoran-bocoran lagi gitu aja. Nah, yang terakhir juga konsumsi ya. Konsumsi kan penting ya. Tadi sudah sampaikan menarik investasi, tapi konsumsi dalam negeri enggak. Nah, di sini penggunaan seperti jagung, kedelai ya, mungkin padi, kemudian juga gula kalau bisa. Semua bisa lokal. Nah, komponennya kan sebenarnya termasuk bisa. Ikan ya, Pak? Ya, termasuk ikan, udang ya. Semua kan bisa dilakukan lokal. Kita punya potensi kita. Cuman bagaimana garap ini kan juga tadi suku bunga ya. Untuk pembuatan kapal. Ternyata kalau saya bikin kapal dengan support dari Singapura itu 2-3% bunganya Pak. Dalam negeri masih ya sekitar 10-11%. Nah ini beda-beda ini menjadi satu pekerjaan rumah buat pemerintah supaya sektor perbankan bisa lebih efisien.
Karena bank kita spread antara terlalu tinggi. Terlalu lebar. Nah, Ya, ini sebenarnya salah satu yang harapan kita juga. Kita meningkat loh, seperti ikan. Ya dari 30, sekarang 40 kilo. Kita harapan tahun ini bisa 43 kilo. Nambah 3 kilo artinya 3 kilo dikalikan 250 juta. Lumayan kita ya perlu itu sekian juta kilo. Nah itu ya, seperti itu ya. Kenapa kita lebih mahal dari luar? Kan harusnya kita punya target, gula kita diproduksi harus lebih murah dari luar. Itu target kita. Kalau sekarang ya udah emang kita ini alasannya banyak. Ada boleh subsidi tetapi kemudian ada pembatasan supaya juga bisa berdiri sendiri. Ya, saya pikir subsidi itu sesuatu yang harus dipikirkan masa-masa begitu ya, karena resources pemerintah terbatas. Jangan-jangan ini justru isunya sekarang kan ketimpangan di Indonesia makin melebar. Justru ini tidak tepat, justru gini rasionya bisa lebih tinggi begitu ya. Tapi terkait APBN tadi menarik. APBN itu yang penting ada dua sebenarnya, size-nya. Yang kedua adalah kapan dilaksanakannya. Jadi semakin cepat spending itu dilakukan, maka dampak bagi ekonomi ini makin bagus. Makanya pemerintah mendorong supaya spendingnya lebih cepat. Yang kedua tentang efisiensi bisnis dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang dilakukan pemerintah melalui paket kebijakan sebenarnya mengarah ke sana, Pak. Hampir semua mengarah kepada industri yang lebih efisien. Penggunaan produk dalam negeri ini menjadi concern utama juga. Kalau kita lihat 35.000 megawatt, 1 juta rumah, program-program besar itu memang ada upaya untuk men-channel kebutuhan dari domestik. Boleh dapatkan closing statement-nya untuk tahun 2016 ini? Optimis? Optimis. Memang tahun 2016 bagus ya, karena setelah mengalami turun, sekarang mulai naik. Kita harus melakukan semacam effort ya, supaya produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negara kita. Kan kita sudah di MEA, jadi kalau tidak nanti akan masuk. Sampai bakso pun diimpor dari Malaysia. Karena apa? Karena ternyata ikannya, kapalnya kalau landing di Malaysia dikasih pelabuhan yang lebih nyaman, tidak ada storage yang bagus. Nah itu kan jadi pekerjaan rumah bersama untuk supaya infrastruktur disiapkan. Sebenarnya dengan infrastruktur disiapkan artinya bisnis juga tumbuh. Saya mau ngomong Pak Joni daripada mobilnya sekarang turun, kenapa tidak dibikin kapal atau perahu aja untuk itu? Bikin motor laut, Pak. Motor laut. Sampaikan ya, karena beliau kan punya infrastruktur, punya ini. Nah, kita mau galangan kapal, tapi bisa pakai pompa-pompa air itu untuk tambah-tambah bisa dilakukan oleh industri. Astra udah mulai bikin kapal, Pak. Gitu. Optimis tapi juga mesti realistis untuk lihat. Gini, kalau optimis sudah pasti dong. Kita anak bangsa harus optimis, ya kan. Kalau nggak optimis, tapi juga optimis juga harus kritis, gitu kan. Kita lihat ini pengamat-pengamat kan semuanya ada yang 5, 5,2 gitu. Nggak ada yang 6 kan. Nah, jadi di situ ada unsur-unsur yang harus kita kritisas. Kita harus kritis. Mungkin mereka realistis, Pak Joni. Enggak juga. Biasanya tebakan-tebakan mereka atau estimate mereka tuh akan tepat 5 sampai 5,3 segala macam. Jadi menurut saya gini, kita tetap optimis tadi. Konsentrasilah tadi, infrastruktur itu harus dijalankan secepat waktunya. Terus yang tadi masalah lokal content atau itu tolong kalau bisa semuanya benar-benar konsisten. Jadi semua peraturan mengarah ke sana, insentif mengarah ke sana. Tadi yang saya katakan subsidi itu nggak ada subsidi itu forever. Harusnya subsidi itu adalah temporary. Nah itu kapan bridgingnya? Dan yang ketiga, saya ngelihat ini kan MEA nih. Kita tuh satu kelemahan kita. Ini kita jangan overestimate SDM kita. Nah ini yang jadi problem sampai sekarang. Orang kan berpikiran bahwa gini, oh kita siap. Oh kalau ngomong sama orang kita sih siap terus gitu. Tapi kita harus ngelihat introspeksi. Kalau menurut saya SDM. Iya, kita siap karena memang harus siap begitu kan. Dari sisi policy ya, tahun 2015 banyak dilakukan upaya-upaya supaya membuat kita ke depan lebih siap. Dan ini tahun ke depan juga akan terus dilakukan perbaikan policy ini supaya 2016 masih akan terus dilakukan gitu ya. Environment bisnis di Indonesia makin baik, kemudian makin kompetitif sehingga kita bisa tumbuh lebih baik lagi. Dan kita juga harus lihat data sangat jelas menunjukkan turnaround itu sudah terjadi di tahun 2015, kemudian kita siap-siap untuk menyongsong 2016 yang lebih optimis. Oke, Mas. Ya, saya lihat begini, kita harus mengubah strategi ya di APBNP nanti, karena kita harus melihat bahwa asumsinya kemarin kan salah semua. Sekarang bahkan orang sudah, gitu ya, bahkan sekarang kalau kita tanya di New York, sudah ada yang berani meramalkan harga minyak akan di bawah $20. Ada yang sudah berani, dan ini bukan sembarang orang yang ngeramal gini ya. Cost production kita 20. Jadi artinya apa? Harus sudah ada yang memikirkan apa yang terjadi kalau harga minyak di bawah 30, di bawah 20. Opsi apa yang harus kita lakukan? Saya termasuk yang melihat Indonesia itu punya potensi sektor ya, selain makanan. Sektor lain yang punya potensi adalah kesehatan dan juga pariwisata.
Kesehatan itu apa? Karena tahun 2015 pada bulan Januari tiba-tiba 90 juta orang miskin untuk pertama kali dalam hidupnya punya asuransi kesehatan, dan 60 juta lagi juga bayar sendiri-sendiri tapi punya asuransi kesehatan. Jadi 150 juta orang Indonesia yang tadinya nggak punya asuransi kesehatan pada tahun 2015 tiba-tiba punya asuransi kesehatan. Ini meng-create satu pasar yang luar biasa di industri kesehatan. Jadi itu adalah source of growth, ya. Maka kebijakan di bidang kesehatan ini harus diperhatikan. Misalnya undang-undang halal haram itu untuk obat harus ditinjau. Majelis Ulama Saudi, Majelis Ulama Jordan, Majelis Ulama negara-negara Islam umumnya mengatakan untuk obat tidak ada persoalan halal haram. Dan pariwisata ya. Karena pariwisata itu untuk investasi yang sangat kecil mampu menciptakan satu lapangan kerja. Paling kecil $3.000 satu lapangan kerja. Tidak mungkin dilakukan otomotif. Ya, kalau dengarkan bapak-bapak ini kita pantaslah optimis ini satu, gitu ya. Apa, Mas Bambang? Filipina. Itu salah satu penopang dia punya pendapatan itu adalah TKI. Iya, SDM ya. Itu aja gampang. Iya. Selama SDM, itu setuju Pak. SDM memang harus ditingkatkan kemampuannya. Baik, Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines. Terima kasih juga Anda telah bersama kami. Sekali lagi selamat tahun baru. Saya Nunung Stiani, sampai jumpa.